Perkenalkan, saya Arifin, mahasiswa Universitas Saber Asia. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi analisis PT Boga Sejahtera. Ini merupakan UAS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan fokus pada produk EcoWarp dan strategi manajemen biaya. PT Boga Sejahtera memproduksi EcoWarp, solusi kemasan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Kapasitas produksi bulanan mencapai 50.000 unit dengan fokus pada target penjualan dan posisi produk sebagai pilihan kemasan eco-friendly. Berikut perencanaan laba dan break-even point PT Boga Sejahtera, di mana harga jual 5.000 per unit dan biaya variabel 3.000 per unit memberikan kontribusi 2.000 per unit untuk menutup biaya tetap. Dengan biaya tetap 40 juta per bulan, kemudian titik impas tercapai pada 20.000 unit atau 100 juta. Untuk mencapai laba 20 juta, perusahaan harus menjual 30.000 unit per bulan, masih di bawah kapasitas maksimal 50.000 unit. Di sini data pasar seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian break even point-nya tadi BEP unit 40 juta dibagi 2000 sama dengan 20.000 unit. Untuk break even point rupiahnya itu 20.000 unit dikali 5.000, hasilnya 100 juta. Dimana saat 20.000 unit laba perusahaan adalah 0. Nah, untuk mencapai laba 20 juta, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk target unitnya itu 40 juta ditambah 20 juta dibagi dengan 2000 sama dengan 30.000 unit. Pendapatan target 30.000 dikali 5.000 sama dengan 150 juta. Target ini realistis karena masih 20.000 unit di bawah kapasitas. Berikut ini analisis varians material pada Juni 2026. Pada material price variance 5 juta unfavorable variance, harga bahan baku lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, menunjukkan adanya kenaikan harga pasar atau pembelian yang kurang efisien. Untuk material quantity variance 4 juta unfavorable variance, kuantitas menunjukkan penggunaan bahan baku melebihi standar, terutama akibat inefisiensi di lini produksi. Kemudian pemborosan operasional 400 kilo bahan baku terbuang akibat kesalahan operasional produksi. Manajer salah mengklaim biaya ini di luar kendali. Di sini kita bisa lihat keputusan strategi make or buy. Bandingkan biaya produksi internal dengan pembelian dari pemasok untuk 50.000 unit EcoWarp per bulan. Produksi sendiri lebih hemat 2.500.000 per bulan, sehingga disarankan tetap insourcing. Kita bisa lihat produksi sendiri biaya relevan 750 per unit. Total untuk 50.000 unit berarti 37.500 per bulan. Pilihan lebih ekonomis dengan penghematan 2.500 per bulan. Di sini kita juga bisa lihat kalau beli dari luar, harga pemasok itu 800 per unit. Total untuk 50.000 unit berarti 40 juta per bulan. Biaya lebih mahal dibanding produksi. Ini rekomendasi perbaikan dan resiko. Yang pertama itu adalah pelatihan staf produksi untuk meningkatkan keterampilan operator, mengurangi kesalahan produksi, dan meminimalkan pemborosan bahan baku agar efisiensi meningkat. Kemudian kalibrasi mesin berkala, yang mana bisa dijadwalkan secara berkala untuk menjaga konsistensi ukuran dan kualitas produk,
sehingga defect berkurang dan varian kualitas dapat ditekan. Kemudian pengetatan quality control. Pengetatan proses quality control di setiap tahapan produksi dengan inspeksi lebih sering dan standar yang jelas agar pemborosan 400 kilo tidak terulang kembali. Kemudian resikonya itu opportunity cost dan inflasi. Kita bisa mewaspadai opportunity cost akibat inefisiensi serta resiko inflasi kenaikan upah dan harga bahan baku yang dapat menekan margin laba di masa depan. Sebelum saya tutup, sedikit kesimpulan proyeksi laba naik menjadi 25%, yaitu 25 juta per bulan dengan syarat penjualan 32.500 unit per bulan, masih di bawah kapasitas maksimal 50.000 unit. Proyeksi ini sangat realistis dan feasible. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman mungkin bisa disampaikan pada kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.